Terima kasih. Tuhan memberkati. Izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kasih Tuhan mempertemukan kita kembali di awal tahun ini. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita buka Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 19 kita baca bersama. Sudah semua menemukan? 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Lanjut, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut kuburmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Amin. Terhadap bangsa Israel, Tuhan Allah itu sangat serius memperhatikan jalan hidup mereka, mengatur dan merancang yang terbaik bagi bangsa itu. Bahkan di sini kita sudah baca, untuk memberikan sesuatu pun kepada bangsa itu, Tuhan Allah harus memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Besar sekali saksinya antara Allah dengan bangsa itu. Saksi bahwa Allah memberikan kepada bangsa itu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Jadi ada dua pilihan yang diberikan Tuhan kepada bangsa itu, yang juga merupakan bagian kita, bahwa hari ini juga di awal tahun 2025 ini, Tuhan memberikan kepada kita pilihan, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Pilih yang mana, Tuhan tidak memaksa. Tetapi saran daripada Tuhan adalah supaya pilihlah kehidupan. Amin. Jadi hari ini kita pilih mana? Kehidupan. Adong memilih na asing, dan adong kan ala suliru behita naik ingin hidup lebih lama bersenang-senang di Portibion. Itu kan? Memang pola mailamu, itu namu mah.
Sarupa kita. Hidup. Pilihlah kehidupan. Sebab hidup di dunia, dapat hidup di dunia adalah berkat Tuhan. Tidak semua ciptaan Tuhan diizinkan hidup secara daging. Malaikat cemburu sama kita. Sebab malaikat itu hanya hidup dalam roh. Mereka roh. Tidak bisa mereka seperti kita. Daging ini diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat dan kasih karunia-Nya. Makanya diberikan Tuhan supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di negeri yang kuberikan kepadamu. Itu banyak janji Tuhan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup itu, supaya kita hidup? Kalau tadi kita berkata bahwa kita memilih kehidupan, bagaimana caranya? Agar pilihan kita itu kehidupan. Atau bagaimana caranya supaya kita hidup tidak mati? Supaya kita keberkatan dan tidak terkutuk. Di tahun 2025 ini sampai seterusnya, sampai Tuhan datang. Ya mungkin kita berkata percaya Yesus itu sudah percaya Yesus, beribadah sudah, mengasihi Tuhan sudah, berpaut kepada firman-Nya sudah, semua sudah kan? Tetapi mari kita baca dulu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 18. Kita belajar Bapak Ibu. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil bibirnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Salah, ulang dulu. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati bukan ditentukan oleh kekayaan, oleh kepandaian, oleh kesehatan, oleh apapun, tetapi dikuasai oleh lidah. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa? Di mana dalam hidup ini kita harus menjaga perkataan. Itu. Menjaga perkataan. Hidup dan mati dikuasai perkataan, dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan mulutnya, menggemakan lidahnya, akan memakan buahnya. Kalau yang digemakannya jelek, dia akan memakan yang jelek. Kalau yang digemakannya baik, maka dia akan memakan yang baik. Kalau yang digemakannya kotor, cakap kotor, maka dia akan jadi kotor dan memakan yang kotor. Siapa di sini suka cakap kotor? Angkat tangan. Jujur sembilan ya. Angkat tangannya kau tadi. Bukan yang mengalah ibumu dong. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita tadi memilih hidup, maka perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan kehidupan.
Jangan pernah keluar dari mulut kita perkataan-perkataan kematian. Jangan perkataan kutuk, sial. Tetapi perkatakanlah perkataan-perkataan berkat supaya kita memakan berkat. Bukan saya yang berkata ya, firman Tuhan yang berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Kita buka lagi Yakobus pasal 3 supaya kita bisa membedakan betapa dahsyatnya lidah ini. Dalam Yakobus pasal 3 ayat yang keempat begini. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Itulah dahsyatnya lidah ini. Amin. Dahsyatnya perkataan. Lidah seperti api yang membakar. Api kecil, hanya percikan dari macis bisa membakar hutan belantara. Wow. Jadi perkataan pun bisa membakar seluruh dunia ini. Seluruh kumpulan, seluruh komunitas, seluruh grup WA. Amin. Ini pengalaman saya 2 hari yang lalu. Ada orang yang tidak mengerti bahasa kiasan, bahasa personifikasi, hiperbola. Tahu kan? Pernah kan bahasa Indonesia kan? Ada hiperbola, personifikasi, apa lagi namanya? Apa lagi Melanie? Iya lu. Jangan pura-pura tidak tahu kau. Si Karen gak usah tanya, nanti malu dia karena nggak tahu dia. Maksudku yang kiasannya kan kiasan menyindir, tetapi ditanggapi lain jadi heboh lah. Cepat sekali langsung. Guru-guru. Untung segera disiram. Ketua grup langsung menyiram. Hapus semua, akhirnya aman. Kalau tidak, bisa sampai itu ke si Barbardoso kan. Itu salah saya memang. Terlalu pintar saya. Yang lain terlalu polos. Itulah hebatnya lidah, perkataan. Yang sekarang jari juga kan jari. Ya ini, komen-komen ini bisa buat panas ini. Nah di sini kapal besar dan diterpa angin yang kencang, digerakkan oleh angin yang keras. Kapal adalah kapal kehidupan kita yang diterpa oleh angin pencobaan, angin persoalan, angin masalah, persoalan ekonomi kah, persoalan sakit penyakit kah, persoalan keluarga kah, persoalan bisnis kah. Itu angin-angin yang mendorong kapal kehidupan kita.
Tetapi kalau kita mahir memegang budi, itulah lidah ini. Kita mahir memegang kemudi kapal kehidupan kita, walau kita didorong, walau kita diseret ke tebing untuk dibanting oleh angin, tapi karena kita pegang kemudian kuat-kuat, kita ahli dalam memainkan lidah kita, maka kita tidak akan jadi terseret, kita tidak akan jadi tenggelam. Amin. Dengan lidah. Jadi artinya apa? Ketika persoalan datang menghancurkan kehidupan kita, bagaimana dengan perkataan kita? Kita akan menang kalau kita bisa menjaga perkataan dengan selalu memperkatakan firman Tuhan. Selalu memperkatakan berkat. Selalu memperkatakan yang positif. Nah, ketika kita mau dihantam oleh persoalan lalu kita berkata, mati mau. Nah, begitu. Mati mau. Hunang. Rogo. Ibarat soluta. Putus. Nggak putus, putus mah. Lawan, putar kendalimu, lawan. Dan katakan kepada iblis, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa. Datang si bolis, belum tenang pokako, pindah si bolis. Kita katakan sama si bolis, persoalanku ini, masalahku ini biasa. Terus si bolis, biasa lu pengen bunga soni keadaanmu, luar biasa ya. Udahlah, ngakulah, kata si bolis. Kita katakan, itu biasa. Kata Tuhanku itu biasa. Iblis, bahkan tahukah kau iblis, pencobaanku ini mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Barulah iblis mundur. Terjadi di video barang taruh ini kan, mundur dia. Dari sirai peditanion goto kok firman. Ala jono sot ator doho menyerah. Tohodo ati. Tohodo. Mampus mah. Sudah selesai sudah. Jadi angin kapal yang besar diterpa angin, digerakkan angin, mau banting ke tebing, tetapi pegang kemudimu, yaitu lidah kita, perkataan kita. Amin. Orang gunung madok amin. Mana bodoh do pihamu kalau nggak dari pagodakku madok kata. Sepinado, apa nang murung dua mu deh. Munang masoni dah, kenai dah. Oke, baik lanjut. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kita harus bangkit, nyaringkan suara, memperkatakan pengharapan kita. Amin. Pergunakan lidah ini untuk melawan arus dunia, melawan keadaan yang sedang kita alami. Kita berkata sebaliknya dari yang kita alami. Itu baru maknyos. Haleluya. Itu baru anak Tuhan. Lidah kita, perkataan kita. Apa yang akan kita perkatakan? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya 55 ayat 11, coba kita lihat. Karena dia akan melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Nah, Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Ini firman.
Tetapi firman itu akan menghasilkan di hidup kita apabila firman itu kita serap. Kan di atasnya ada seperti ayat 10, kita baca dulu di atas. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke langit, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman. Jadi demikianlah firman itu akan berhasil apabila firman itu kita serap seperti air turun hujan masuk ke tanah, maka dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan benih-benih. Tetapi kalau firman Tuhan disampaikan tidak kita serap, kita tolak, kita kembalikan ke atas, mutul. You understand the mutul? Mutul. Mutul firman ini, mutul. Ya berbuahlah. Jadi firman itu seperti air yang turun dari langit, harus meresap ke tanah hati kita. Maka dia akan berhasil. Bertahun-tahun pun kita mendengar firman yang dahsyat, kalau tidak kita resap seperti air yang meresap ke tanah, sia-sia semua. Tetapi apabila kita resap firman itu turun, kita sambut lagi dengan memperkatakannya. Oh haleluya, puji Tuhan. What happened? Oh yes. Asa ko to si bulilo masuk to sa upar bahasa Inggris udah. Una modo imana. Gue nga modo imana gue. Jadi saya hali bahasa Inggris sa wasabu mo imana. Halo, Mr. Hans Muller. Ya, perkatakan firman. Tentu dalam memperkatakan firman ini tidak sekali, tidak dua kali, berkali-kali sampai berbuah, sampai tumbuh. Sebagaimana kita menanam pohon, menanam tanaman, tidak sekali tanam langsung jadi. Siram tiap hari. Amin. Kasih pupuk, ya, buang kutu-kutunya. Nah, firman ini pun terus-menerus kita perkatakan tiap hari. Jeridang sim salabim dabra kadabra. Perkatakanlah firman, hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi perlu perkataan dijaga. Ayat terakhir, alang naulere ngasongol na bulay 5 watt. 5 watt sudah si manolong noai. Ayat terakhir, Kejadian 1 ayat 1. Begini. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Artinya apa di sini? Bumi sudah diciptakan dan Tuhan hadir di situ. Ya, Tuhan hadir di situ. Bahkan Roh Kudus pun hadir di bumi itu. Tetapi bumi itu gelap gulita. Ini punya arti begini. Kita sudah percaya Tuhan. Tuhan sudah ada di hidup kita. Tetapi hidup kita masih gelap. Masih terjadi kegelapan di hidup kita. Kapan terang terjadi? Ketika firman diperkatakan. Ketika firman diucapkan, kegelapan pun sirna. Terjadilah terang. Walaupun Roh Kudus sudah ada di hatimu, bahkan Allah Bapa sudah menciptakan kita, tetapi keadaan kita masih gelap.
bahkan kosong karena perkataan kita yang selalu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu pentingnya perkataan firman Tuhan. Jadi belajarlah memperkatakan firman di tahun 2025 ini. Mungkin persoalan kita berat. Renung-renungkanlah firman, itu saja kerja kita. Amin. Iya. Banyak ayatnya loh. Tetapi yang menjadi kelemahan orang Kristen tidak suka merenungkan firman. Tidak suka membaca Alkitab di rumah. Tidak suka menghafalnya. Ada yang mau menghafal lain ringgas. Menghafal firman Tuhan dan Allah. Padahal kalau kita miliki, kita hafal firman, kita katakan tiap hari, hidup kita aman. Tidak madang terus saya kadang mando amin. Aman. Coba kamu mah aman. Hafal kamu mah Mazmur 22 sampai orang dok kamu mah tiap hari. Salam. Tiap hari dok kamu isi dung kamu saya berdoa. Dok kamu terus Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan seterusnya. Karena saya bodoh dah lain lama soal itu. Menang pulang di waktu. Ya itu perkatakan. Tidak pintar kita memperkatakan atau memberi motivasi. Tidak usah motivasi kata-kata dunia. Pilih saja firman yang harus kita perkatakan tiap hari. Penyakit pun menyerang kita saat sudah sakit semua. Jangan menjerit. Katakan firman Tuhan. Apapun itu, entah pada mulanya juga boleh. Amin. Ya iya, kalau nggak tahu apa-apa Tuhan, aduh Tuhan ngacit dia Tuhan, dauh dia dari rumah sakit. Pada mulanya Allah menciptakan langit. Lima dokter terus sampai mago sahid ini. Betul Bapak Ibu. Begitu. Kita harus coba. Jadi hanya memperkatakan firman pun tidak perlu melakukan apa-apa. Kita bisa juga ditolong Tuhan. Terus saya sakit neramu kan? Buktinya Maria. Maria tidak melakukan apa-apa, bro. Hanya usor-usor mana loh katanya malaikat ini. Dia tinggal duduk diam dia di rumah. Merenung-renungkan. Katanya malaikat mau mengandung. Tidak ada dia buat solusi. Dia tidak pergi ke imam kepala. Amang, ulang juga berlaku hukum Taurati. Allah na dinggap mataku. Mati daw ditembak doh batu menurut hukum. Tolong dia bilang, enggak. Pergi dia tarik pelenut kemana-mana. Dia hanya merenungkan firman itu terus. Akhirnya dia selamat. Tak ada dia membela diri di depan kepala desa. Daung datang salah lakau dah sonot doh katanya malaikat. Tidak dia tinggal di rumah dia renung-renungkan firman. Oh Tuhan, haleluya. Itu aja dia lakukannya. Selamat dia. Jadi kita boleh song ini, mau song begogot tabe. Amen. Dangan begogot tabe nang tulia kita. Ya itulah lakukan renungkan firman Tuhan terus. Mau melakukannya? Itulah yang kulakukan terus. Amin. Jadi saya berhutang tiap hari sama Tuhan. Kalau saya lupa berkatakannya dalam satu hari, saya ganti besoknya. Pernah lupa 10 hari Bapak Ibu, hari. Terus terang dalam minggu ini lupa aku 10 hari. Karena sibuknya Natal. Pulang dari Natal pun udah capek, langsung tidur. Langsung ku ganti 11 kali.
Ya ibarat ulama terus. Ya kan begitulah. Tapi saya percaya itu Tuhan lihat dari surga, anakku ini tanggung jawab sekali sama firman-Ku. Hanya itu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi begitulah kita lakukan dalam hidup ini. Cobalah berkatakan berkat, berkatakan firman. Firman itu adalah pedang roh. Kita bisa main HP lama-lama, tapi jangan lupa bagian kita dalam Tuhan. Amin. Amin. Untuk bisa cepat menghafal firman Tuhan, rekam. Kalau saya dulu, saya rekamnya di HP saya rekam. Lalu saya suruh si Keren bikin dulu ini supaya bolak-balik terus tanpa kusuruh bolak-balik. Ya dibikinnya. Jadi kalau aku menggigis jagung, menanam jagung, kuputar di situ videonya kan. Taruh di sini kupingku, HP-nya kan, sambil kutanam jagung itu ku dengar terus. Akhirnya lengket di otak. Sekarang nggak lupa lagi. Amin. Bukan hanya pendeta seperti itu, semua orang Kristen harus. Karena kepada Joshua pun Tuhan katakan kepada Joshua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya iya, Joshua lakukan. Sampai mati Joshua tetap kuat dan tetap optimis terhadap Tuhan, tidak goyah imannya sampai mati dia. Bahkan dia berkata kepada bangsa Israel, dia menantang bangsa Israel, kalau kamu sekalian mau beribadah kepada Allah nenek moyangmu di seberang sungai Efrat, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah di tahun 2025 ini akan lebih baik lagi hidup kita daripada tahun yang lalu. Hari ini kita sudah menemukan resepnya, karena kita sudah memilih kehidupan. Karena itu jaga perkataan kita. Haleluya. Kita menyanyi, berkali-kali Kau menolongku. Terima kasih Tuhan. Pelayan perjamuan kudus, mari maju ke depan. See
Tuhan sudah menolong kita berkali-kali, bahkan selamanya Dia akan menolong kita. Oleh karena pertolongannya lah kita ada sebagaimana ada sekarang. Kita harus akui itu. Kita harus hormati Dia. Dan hari ini pun Dia memberikan tubuh dan darahnya menjadi persekutuan kita dengan Dia, supaya apa yang ada padanya mengalir kepada kita di sepanjang kita hidup menjalani kehidupan ini, khusus tahun 2025 ini. Kehidupannya akan mengalir seperti pokok anggur yang mengalirkan kehidupan pada ranting-rantingnya. Demikianlah Yesus mengalirkan berkat-berkatnya kepada kita lewat perjamuan ini. Kita angkat di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kita angkat roti, kita dengarkan firman Tuhan lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak percaya akan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu percaya akan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.